Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Fikri Fadlur Rahman dari Universitas Pelita Bangsa. Saya sendiri telah memasuki semester 6 dan saya di sini akan membuat tugas video tentang materi pada pertemuan 14 pada pembelajaran data mining yang telah diajarkan atau diajari oleh Pak Abdul Halim Ansor. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita di sini akan membahas video yaitu tentang ADABUS. Nah, ADABUS atau kepanjangannya Adaptive Boosting, yaitu algoritma ensemble learning yang menggabungkan beberapa weak learner menjadi strong classifier untuk meningkatkan akurasi prediksi. Nah, prinsip utamanya itu belajar dari kesalahan model yang sebelumnya. Karakteristik ADABUS ini ada 5. Nah, apa aja itu? Yang pertama, termasuk metode boosting. Yang kedua, menggunakan pembelajaran berurutan atau sequential learning. Yang ketiga, ada fokus pada data yang salah. Dan yang terakhir, ada meningkatkan akurasi model klasifikasi. Nah, apa itu konsep dasarnya? Konsep dasar ADABUS juga ada weak learner, yaitu model sederhana dengan akurasi sedikit lebih baik daripada lebih acak atau tebakan acak. Dan contohnya itu ada decision stump atau decision tree dengan satu percabangan. Yang kedua ada strong learner, yaitu gabungan beberapa weak learner yang menghasilkan akurasi lebih tinggi. Nah, kita di sini punya ilustrasinya. Weak learner ditambah weak learner kedua dan ditambah weak learner ketiga, hasilnya strong classifier. Ketiga ada algoritma ADABUS. Nah, langkah-langkah ADABUS ini juga ada 8. Yang pertama itu ada inisialisasi bobot seluruh data sama besar. Yang kedua melatih weak learner pertama. Yang ketiga menghitung error model. Yang keempat ada menghitung bobot classifier. Yang kelima ada memperbaharui bobot data. Yang keenam ada melatih weak learner berikutnya. Yang ketujuh mengulangi proses hingga jumlahnya tercapai. Dan ke-8 itu menggabungkan semua classifier menggunakan weak voting. Nah, gimana cara kerjanya ADABUS? Nah, kita di sini ada alur prosesnya ya. Nah, dataset ke weak learner 1, hitung error, lalu update weak. Nah, weak learner kedua ke hitung error, lalu update weak, lalu weak learner n ke weighted voting dan sama dengan hasilnya final classifier. Data yang salah diprediksi akan diberi bobot lebih besar sehingga lebih diperhatikan pada iterasi berikutnya. Kelima yaitu perhitungan pada ADABUS itu ada error classifier, ada bobot classifier, ada update bobot data, dan ada prediksi akhir. Nah, kita juga punya kelebihan dan kekurangannya menggunakan ADABUS. Yang pertama kita membahas kelebihannya dulu ya. Kelebihannya itu akurasinya tinggi, mudah diimplementasikan, mengurangi bias model, dan terakhir ada efektif untuk klasifikasi. Nah, kurangnya itu ada apa aja? Nah, yang pertama sensitif terhadap noise, kedua ada sensitif terhadap outlier, dan terakhir ada proses training bersifat sequential sehingga relatif lebih lambat. Oke, jadi kesimpulan ADABUS ini adalah algoritma ensemble yang membangun model kuat dengan menggabungkan beberapa model lemah secara bertahap. Setiap literasi fokus pada data yang sebelumnya salah diprediksi sehingga performa model terus meningkat. Metode ini sangat efektif untuk klasifikasi dan mampu menghasilkan akurasi tinggi meskipun sensitif terhadap noise dan outlier. Nah, ada contoh studi kasusnya. Misalnya pada prediksi kelayakan kredit bank. Yang pertama ada weak learner pertama salah mengklasifikasikan beberapa nasabah. Kedua ada nasabah yang salah diprediksi diberi bobot lebih besar. Ketiga ada weak learner berikutnya lebih fokus mempelajari nasabah tersebut. Dan yang terakhir setelah beberapa iterasi gabungan seluruh model menghasilkan prediksi kelayakan kredit yang lebih akurat dibandingkan satu model tunggal. Oke, sekian tugas video saya pada pertemuan 14. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.